Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di ini diberikan kenikmatan semua dan Allah memberikan tambah ilmu yang bermanfaat agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kali ini kita mari belajar tentang iman kepada hari akhir atau yaumil akhir. Tentunya tidak lagi kita tabu terhadap apa itu hari akhir, karena pada waktu TK, SD, SMP, SMA, SMK sudah diberikan pengajaran tentang yaumil akhir. Tujuan pembelajaran dari yaumil akhir setelah peserta didik mengikuti pelajaran ini akan mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian mampu menyebutkan hikmah iman kepada hari akhir dan menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Itulah tujuan yang akan kita capai tentang hari akhir. Mengapa saya hidup di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Kemana pergi saya setelah mati? Ternyata kiamat sudah dekat. Dalil dari hari kiamat, di salah satunya kita ambil dari surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Tentunya sudah hafal semua. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaruha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah dalil dari salah satu hari akhir. Apa artinya? Arti dari al-Zalzalah tersebut, apabila bumi diguncangkan dan seguncang-guncangnya, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itulah dari pengertian atau arti dalil iman kepada hari akhir. Sebelum kita jauh pada hari akhir, tentunya kita mengingatkan kembali apa itu iman kepada hari akhir, yaitu mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal,
yakni di akhirat nanti. Nama lain dari kiamat kubro atau kiamat besar antara lain Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Yaumul Zalzalah atau hari yang diguncangkan. Tadi udah kita bahas, ini kita baca. Kemudian yang keempat Yaumul Waqi'ah, peristiwa dahsyat. Yang kelima Yaumul Rojifah, hari gempa besar. Itulah beberapa nama lain daripada kiamat besar atau kubro. Mengapa terjadi kiamat? Beberapa ilmuwan sudah menceritakan dari temuannya. Menurut ilmu astronomi, ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang seimbang dan serasi. Namun, menurut ilmu alam, daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu makin lama makin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, maka bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Quran surat Ar-Rahman ayat 37, 38. Kemudian, menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas. Di dalam perut bumi ini masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus karena desakan itu, karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat, tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali, karena gas yang ada di dalam lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar yang semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat sugro, kiamat kecil. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, budak wanita melahirkan tuan. Yang kedua, bermegah-megahan dalam bangunan. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, minuman keras merajalela dan perzinaan terjadi secara terang-terangan. 5. Terjadi peperangan dua kelompok besar. Yang keenam, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang ketujuh, waktu semakin dekat. Itulah beberapa tanda-tanda sugro yang dinukil dari beberapa dalil dan hadis yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita mengkaji tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asyid Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang, lalu beliau bersabda, "Apa yang kamu bincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang tentang hari kiamat." Lalu Nabi SAW menjawab,
tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkan 1. Asap atau dukhon. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya binatang atau dabbah. Yang keempat, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, 3 kali gerhana, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negara Yaman yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Itulah tanda-tanda kiamat besar yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Patut kita imani dan kita waspadai. Peta konsep selanjutnya kita akan membahas tentang alam setelah meninggal. Di alam barzah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul jaza, surga dan neraka. Alam kubur atau alam barzah. Yang dimaksud dengan alam kubur di sini bukan semata kuburan, tetapi alam yang dimaksud oleh setiap orang yang telah meninggal dunia, apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan, jasadnya utuh atau hancur, semuanya akan memasuki alam kubur. Alam kubur ini disebut juga alam barzah, yaitu yang membatasi 2 hal. Dalam hal ini, barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam ini manusia menunggu hari kebangkitan. Selama menunggu hari kebangkitan, semua harta dunia, orang tua, atau yang selama ini kita sayangi tidak akan ikut menemani. Hanya amal solehlah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menemani kita di alam kubur. Yang kedua adalah fase yang kedua setelah alam kubur, kiamat. Peristiwa hari kiamat telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Poin penting yang dapat kita pahami adalah bahwa hari kiamat adalah hari penghabisan alam dunia. Semua kehidupan hancur, kemudian memasuki fase namanya akhirat. Yang ketiga, hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, maka bangkitlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkanlah jin, iblis, dan malaikat. Menurut kebiasaan ulama, menurut sebagian ulama, juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuhan. Inilah yang disebut al-ba'ats atau hari kebangkitan. Kepastian adanya hari kebangkitan ditegaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Fase selanjutnya adalah hari penghimpunan atau yaumul hasyr. Setelah kebangkitan, semua umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu perhitungan atau hisab amal perbuatan mereka di dunia. Pada waktu itu, keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalnya di dunia.
Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa keadaan padang mahsyar itu sangat sulit, sangat panas, dan masing-masing sibuk mengurusi dirinya sendiri. Semua ingin cepat terbebas dari situasi di padang mahsyar, ingin cepat dihisab dan diberi keputusan apakah ia masuk surga ataupun masuk neraka. Pada saat itulah mereka minta syafaat kepada Nabi dan Rasul terdahulu, tapi semuanya menolak. Akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah SAW, barulah beliau bersedia memintakan kepada Allah agar segera diadakan keputusan bagi seluruh makhluk. Yang kelima, fase kelima, hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau hari perhitungan tersebut juga dengan Yaumul Wazn atau hari penimbangan. Pada hari itu semua amalan manusia selama hidup di dunia akan dihitung Allah. Tidak ada satu amal pun, baik amal lahir maupun batin, yang luput dari perhitungannya. Perhitungannya dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan secara adil, sehingga tidak ada satupun manusia yang dirugikan. Al-Jazalah ayat 7 sampai 8. Kemudian setelah hari perhitungan, kemudian hari pembalasan. Yang keenam, hari pembalasan yaitu sama aja Yaumul Jaza. Setelah penimbangan dan melalui syirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hasil penimbangannya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa siapa yang amal kebalikannya lebih berat dari amal kejahatannya, maka ia akan langsung masuk surga tanpa harus merasakan dulu siksa neraka. Tapi sebaliknya, jika kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Sebaliknya, bagi orang kafir atau orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan bagi orang yang beriman, mereka akan kekal di surga untuk selama-selamanya. Sesuai dengan Al-Qari'ah 6-9. Dan adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Fase kehidupan selanjutnya adalah yang ketujuh, surga. Ada beberapa surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Jannah. Kedua, Firdaus. Ketiga, Darussalam. Yang keempat, Darul Khuld. Yang kelima, Darul Maqamah. Yang keenam, Jannatul Ma'wa. Yang ketujuh, Jannatul Na'im. 8, Jannatul Adn. Yang ke-9, Qadamus Siddiq. Yang 10, Maqam Amin. Surga dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai kata. Yang paling banyak dijumpai adalah kata jannah. Kata jannah menurut bahasa berarti kebun yang penuh dengan pohon-pohon yang rindang hingga menutup tanah. Kata ini diambil dari lafal jannah yang artinya menutupi. Selain kata jannah, nama-nama yang digunakan oleh Al-Quran dan disebutkan tadi di atas. Telah sedikit menjelaskan surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang terakhir yaitu neraka. Beberapa nama neraka yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya kita jelaskan bahwa neraka atau an-nar yang berarti api adalah tempat yang penuh azab dan kesengsaraan yang diperuntukkan
bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan Al-Quran. Manusia yang banyak dosa terhadap Allah serta kepada sama manusia, dan ketika hidup di dunia belum memperoleh hukuman yang setimpal dan mereka juga belum sempat bertobat, maka neraka itulah memperoleh balasan yang seadil-adilnya berupa siksa dan azab. Sesuai dengan Al-Ghasyiyah 1-7. Sesungguhnya sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras selagi payhan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, neraka. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Itulah sedikit gambaran dari neraka. Nah, satu persatu nama neraka yang ada dan dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim dan Rasulullah SAW. Yang pertama, Jahim. Yang kedua, Hawiyah. Yang ketiga, neraka Saqar. Yang keempat, neraka Ladha. Kemudian Hutomah. Selanjutnya neraka Syair dan neraka Wail. Itulah beberapa nama-nama neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir dan orang musyrik, juga orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita kepadanya. Hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah yang pertama adalah memperbaiki dan memperkuat iman kita. Yang kedua, akan memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, semakin takutnya bermaksiat kepada Allah. Selalu beramal ma'ruf nahi mungkar. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir antara lain selalu berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian menyadari dirinya bahwa makhluk lemah, tidak suatu kekuatan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Sudahkah membawa bekal di negeri akhiratmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Israel.